Selama satu dekade terakhir, banyak analis sepakat bahwa Cina sudah berhasil menantang, bahkan dalam beberapa aspek menandingi hegemoni militer laut Amerika Selatan di Indo-Pasifik. Laporan Pentagon pada tahun 2025 misalnya mengakui ekspansi antara laut PLA dan armada kapal perangnya yang kini jumlah armadanya yang terbesar di dunia. Meski demikian, di balik sorotan ke laut dan Laut Cina Selatan, diam-diam Beijing juga bergerak cepat di satu domain lain yang selama ini jadi kebanggaan Washington, dominasi udara alias air superiority. Sejumlah studi terbaru termasuk dari think tank pertahanan terkemuka di Inggris, yakni Royal United Service Institute atau RUSI, memperingatkan bahwa pada sekitar 2030, superioritas udara Amerika yang dianggap given sebagai yang terkuat dan terhebat sejak Perang Dingin bisa terkikis serius oleh lonjakan kekuatan udara Cina. Operasi Absolute Resolve di Venezuela dan operasi Rising Lion dan Midnight Hammer di Iran telah membuktikan satu hal. Kekuatan udara yang menentukanlah yang memenangkan perang dan memenangkannya dengan cepat. Di sisi lain, perang Rusia-Ukraina akan segera memasuki tahun kelima justru karena Moskow gagal membangun superioritas udara di atas Kiev. Kekuatan udara adalah kunci untuk memenangkan perang dan proyeksi kekuatan militer negara. Kini, AS tidak lagi bisa mengandalkan asumsi lama bahwa pesawat stealth dan jaringan udaranya otomatis unggul dari siapapun, terutama ketika harus beroperasi dekat wilayah Cina. Di media-media mainstream, isu superioritas udara ini sering disimplikasikan dan didegradasi menjadi duel satu lawan satu alias dogfight. F-3 Lightning II milik AS versus J-20 Mighty Dragon milik Cina. Seolah-olah perang udara masa depan hanya soal siapa yang punya jet stealth lebih canggih. Padahal, analis RUSI dan beberapa kajian lain justru menekankan bahwa yang berbahaya dari Cina bukan hanya kualitas satu tipe pesawat canggih, melainkan ekosistemnya. Kombinasi jumlah, teknologi, jaringan sensor, rudal jarak jauh, hingga sistem anti-akses atau area denial yang membentang sejauh ribuan kilometer. Sejak tahun 2020, PLA Air Force telah meningkatkan produksi platform canggih secara dramatis. PLA Air Force memiliki armada 90 hingga 100 pesawat tempur berat J-16 pada tahun 2020. Pada tahun 2025 telah bertambah menjadi 450 jet tempur. Tingkat produksi J-16 hampir berlipat ganda selama 5 tahun terakhir belakangan. Pada tahun 2020, Cina memproduksi hampir 40 jet J-16 dalam setahun. Pada tahun 2025, tingkat produksi tahunannya untuk J-16 telah meningkat menjadi 80 hingga 100 jet tempur. Menurut perkiraan RUSI, pada tahun 2030, Cina dapat memiliki armada sebanyak 900 unit J-16. Cina juga dapat mengerahkan armada hampir 800 jet tempur J-10C. Platform yang sangat mumpuni dengan radar AESA dan sensor canggih yang telah diuji coba dalam pertempuran melawan armada jet tempur modern Rusia dan Prancis milik India Air Force pada Mei 2025. Kombinasi J-16 dan J-10C memberikan Beijing keunggulan massa. Jumlah besar pesawat generasi 4,5 yang bisa menopang dan mengisi ruang di sekitar armada jet stealth yang kemudian membuat beban operasional AS di garis depan menjadi jauh lebih berat. Selain itu, masih ada juga ekspansi kapasitas produksi jet tempur siluman J-20 Cina yang bahkan lebih mengesankan. PLA Air Force memiliki armada 40 hingga 50 jet J-20 pada tahun 2020 dan itu telah meningkat menjadi 120 jet tempur pada tahun 2025. Tingkat produksi tahunan J-20 telah meningkat dari 20 jet tempur pada tahun 2020 menjadi 120 unit pada tahun 2025. Pada tahun 2030, Cina dapat mengerahkan sebanyak 1.000 jet tempur siluman berat J-20. J-20 bukan satu-satunya kartu stealth Beijing.
Cina juga mulai memproduksi J-35A, jet stealth lain yang diyakini akan berperan besar, termasuk varian yang berbasis kapal induk. Menurut analis produksi, J-35 saat ini masih di phase low rate initial production, tapi outputnya diperkirakan akan meningkat drastis. Antara 200 hingga 300 unit bisa sudah beroperasional pada 2030. Sebagai perbandingan, Lockheed Martin mengirimkan rekor pesanan 191 jet tempur F-35 pada tahun 2025. Namun, 191 jet tempur F-35 ini diproduksi untuk 19 negara, sedangkan 120 unit J-20 diproduksi eksklusif untuk PLA Air Force. Selain itu, jet tempur siluman kedua Cina yakni J-35A juga telah memasuki produksi massal dan PLA Air Force juga dapat mengerahkan sejumlah besar jet ini pada tahun 2030. Di atas itu, masih ada program J-36 yang digambarkan sebagai fighter generasi berikutnya dengan jangkauan ekstrim, payload besar, dan desain yang dioptimalkan untuk misi udara ke udara jarak jauh. Ini berpotensi mengubah total cara perang udara di kawasan jika berhasil diwujudkan. Dengan kata lain, pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa menang dalam dogfight F-35 versus J-20, melainkan apakah Amerika Serikat masih bisa mempertahankan kontrol udara di kawasan dan teater perang ketika menghadapi ratusan hingga ribuan platform tempur Cina yang saling terhubung itu. Kekuatan jet-jet Cina tadi diperkuat oleh rudal udara ke udara jarak jauh seperti PL-15 dan PL-17 yang bisa menghantam target pada jarak ratusan kilometer, dikombinasikan dengan radar AESA dan sensor inframerah canggih. Rudal-rudal Cina yang saingan versi baratnya seperti IM-120 di atas kertas telah mengalahkan jangkauan rudal AS itu. Rudal-rudal ini dilengkapi pencari target berbasis pemindaian elektronik aktif AESA untuk serangan presisi berkecepatan tinggi. Kinerja tempur PL-15 sendiri telah terbukti selama bentrokan India-Pakistan pada Mei 2025. Menurut klaim otoritas Pakistan, PL-15 menembak jatuh jet tempur India dari jarak hampir 200 km. Ini merupakan rekor tembakan jatuh udara terjauh dalam sejarah pertempuran udara modern. Cina juga diketahui telah mengerahkan berbagai sistem pertahanan udara, antara lain HQ-9B-C, HQ-22, HQ-1926, dan HQ-16. Ada pula indikasi bahwa PLA secara aktif mendanai pengembangan dan pengujian sistem SAM jarak jauh ultra jauh dengan jangkauan 2000 km atau bahkan lebih, yang beroperasi berdasarkan prinsip yang sangat berbeda dari SAM tradisional. Sistem-sistem ini tampaknya menggabungkan tahap pendorong rudal balistik dengan bagian payload yang dapat meluncurkan rudal udara ke udara atau kendaraan penghancur yang dapat bermanuver sehingga dapat mencegah pesawat musuh pada fase akhir penerbangannya. Sistem-sistem ini akan menciptakan gelembung anti-akses penolakan area atau A2AD yang padat, didukung oleh pesawat peringatan dini dan kontrol udara KJ-500 dan aset intelijen, pengawasan, dan pengintaian orbital. Integrasi sistem ini memungkinkan rantai penghancuran yang kuat yang dapat menargetkan aset bernilai tinggi AS pada jarak lebih dari 1000 km. Selain itu, Cina telah beralih ke radar AESA sebagai sensor utama semua jenis pesawat tempur yang masih diproduksi, yaitu J-10C, J-16, J-20, dan sekarang J-35. Rangkaian pesawat peringatan dini KJ-500, satelit ISR, dan jaringan komunikasi yang lebih tahan jamming memungkinkan PLA membangun kill chain dan bahkan kill web yang bisa menargetkan tanker, pesawat AEW dan C, dan kelompok kapal induk AS dari jarak di atas 1000 km. Di atas kertas, kita dapat menyimpulkan bahwa Cina menambah lapisan A2AD dengan ribuan rudal balistik dan jelajah jarak jauh, serta sistem SAM jarak jauh yang menciptakan gelembung pertahanan
yang membuat operasi udara AS di sekitar garis depan menjadi sangat beresiko. Sistem udara Amerika Serikat mulai dari F-22, F-35 hingga B-21 dan jaringan tanker serta EIWNC awalnya didesain untuk beroperasi dari basis yang relatif aman dengan akses lapangan udara dan laut yang handal. Kini, laporan dari RUSI mengingatkan bahwa di Indo-Pasifik, asumsi itu runtuh. Setiap penerbangan AS ke dekat Asia Timur berarti memasuki ruang udara yang padat ancaman di mana Cina punya keunggulan jarak, jumlah, dan posisi geografis. Kesimpulan pentingnya bukan AS otomatis kalah di sektor udara, tetapi bahwa keunggulan udara barat tidak lagi terjamin. Sesuatu yang selama puluhan tahun dianggap sebagai fakta dasar perencanaan militer Washington. Jika beberapa tahun lalu diskusi global fokus pada bagaimana Angkatan Laut Cina mengejar US Navy, bahkan di beberapa area telah menyalip, yaitu dalam hal keunggulan numerik dan regional AS di laut, kini narasi itu merembet ke langit. Cina sedang membangun kapasitas untuk menantang dominasi udara Amerika di kawasan kunci. Rencana Cina memiliki kombinasi hingga 1.300 pesawat Steel J-20 dan J-35 ditambah ratusan J-16 dan J-10C, menunjukkan ambisi Beijing bukan sekedar mengamankan perbatasan, tetapi menciptakan daya tangkal dan daya pukul yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan. Dalam konteks geopolitik, ini berarti bahwa selain di laut, Amerika harus menerima kenyataan bahwa langit Indo-Pasifik ke depan bisa menjadi ruang di mana keunggulan udara bukan lagi monopoli Washington. Ini adalah arena kompetisi sengit antara dua raksasa. Makalah penelitian dari RUSI memperingatkan bahwa pertumbuhan kemampuan militer Cina saat ini sangat mengesankan dan cepat, sehingga keunggulan kekuatan udara barat tradisional tidak lagi terjamin di wilayah Indo-Pasifik. Mengutip penggalan pidato Perdana Menteri Kanada Mark Carney di World Economic Forum di Davos Januari 2026 yang mengkritisi situasi internasional saat ini secara substansif dan elegan ketika peraturan internasional tidak lagi melindungi Anda.